Syafi'i, yaitu kitab Al-Jawahirun Naqiyah fi Risalah Syafi'iyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibrahim Al-Budhawi. Kemarin kita terakhir bahas tentang masalah mas'ul khufain atau mengusap khuf. Khuf itu yang kemarin sepatu yang tanpa hak, jadi nggak ada bawahnya. Itu, dan itu terbuat dari kulit dengan syarat-syarat yang kemarin yang udah dibahas. Nah sekarang pengarang ini kita akan melanjutkan bahasannya kepada maksud yang ketiga daripada maksudnya bersuci. Ya, itu yang ketiga apa? Yang ketiga at-tayammum, melakukan tayammum. Apa itu tayammum? Huwa lughatan al-ghasl. Tayammum secara lughah artinya al-ghasl, menuju, ya. Makanya kayak di dalam kitab Burdah, ya khairan man yammamal afuna sahatahu. Ya khairan man yammamal afun. Yammama yammama yumimu, ya. Tayammum, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan, kalau kita mau menuju sesuatu, kita menuju kepada sesuatu, maka itu dinamakan tayammum. Masyar'an, adapun secara syariat yang dimaksud dengan tayammum masul wajh wal yadain bi turabin tahirin tahurin biniyatin, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan biturabin dengan tanah, tahurin dengan niat dengan tanah yang suci, biniyatin dan juga dengan niat. Walaslu fi qabla al-ijma' qalu ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan aslinya, ya, tayammum tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, la tayammamu sa'idan thayyiban. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban ila 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a 'ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafūrā. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 43. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Ya, orang junub nggak boleh masuk masjid kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Ya, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Wa khabarul Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat lanal ard kullaha masjidan wa turbatuha tahuran wa khassat bihi hadhil ummah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan untuk bagi kami, ya, bumi ini semuanya masjid. Allah jadikan muka bumi ini untuk kami itu masjid. Wa turbatuha tahir, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah yang ada di bumi ini adalah tanah yang suci. Maksudnya apa? Kita boleh bertayamum, melakukan tayamum, ya. Wa khassat bihi hadhil ummah, dan ini tayamum termasuk khususiat yang Allah kasih untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa furiḍa sanasid minal hijrah wa huwa rukhsah. Ya. Dan ini tayamum itu pertama kali disyariatkannya tayamum adalah di tahun 6 Hijriah.
Jadi tahun ke-6 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini tayamum ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kemudahan. Rukhsah itu artinya as-suhulah, kemudahan. Ya. Kalau secara hukum istilah yang dimaksud dengan rukhsah itu apa? Al-hukmul mutanaqid ilaihi sahal li'udhrin ma'a qiyamis sabab. Hukum yang berpindah kepada sesuatu yang lebih mudah, ya, disebabkan karena uzur. Ada sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi berpindah. Yang tadinya kayak seperti sekarang kita kan, kalau kita mau sholat harusnya kita wudhu. Ketika kita nggak ada air, boleh kita tayamum pakai tanah, ya, pakai debu. Ya kan? Ini untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi dari sulit bukan jadi semakin sulit, tapi semakin menjadi mudah. Disertai dengan sebab-sebab yang membolehkan untuk kita melakukan tayamum. Ruknul azimah khilafuha wa qila azimah mutlaqah. Wa qila in kana li faqdil ma fa azimah. Dan riwayat lain dikatakan kalau misalkan tayamum disebabkan karena tidak adanya air, maka itu dinamakan azimah. Wa illa fa rukhsah. Kalau enggak, ya itu namanya sama rukhsah. Rukhsah itu tadi keringanan. Wa huwa mukhtas bil wajh wal yadain bil ijma'. Dan tayamum ini hanya dikhususkan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang disepakati oleh seluruh ulama. Bayangkan al-hadas akbar, walaupun seseorang dalam keadaan junub, orang yang junub tetap tayamumnya wajah dan tangan doang. Ya, nggak mesti seluruh badan dia harus pakai tangan, sama. Ya. Alal asah mutlaqan. Wa hikmatu masyru'iyati an tathhir aslu bil ma. Ya. Dan hikmah kenapa diperbolehkan tayamum, disyariatkan tayamum, ana tathhir aslu bil ma li anna munadhi bi tab'ihi. Ya. Sesungguhnya bersuci itu yang aslinya yaitu yang bisa mensucikan, membersihkan dengan secara keseluruhan, itu nggak ada lain kecuali dengan air, ya kan. Tapi fa idza faqada hisan aw syar'an naqala syari'at tathur minhu ila turab. Tapi kalau misalkan air itu tidak ada disebabkan karena hissi atau syar'i, ya, kalau kayak hissi memang nggak ada kenyataannya di alam nyata tuh nggak ada air. Atau misalkan ada air tapi secara syariat dia itu tidak boleh menggunakan air. Kayak misalkan orang lagi sakit, kalau dia pakai air wudu, kalau dia wudu pakai air nih, maka penyakitnya nggak bakal sembuh atau dia bisa mati. Nah, maka dia diperbolehkan, bahkan diharuskan dia untuk melakukan tayamum. Ya. Wadzalika li'anna Allah khalaqna minhuma. Kenapa tayamum itu harus pakai tanah? Karena tanah itu diciptakan daripada kita ini diciptakan daripada air dan tanah. Kenapa kita bersuci harus pakai air? Kalau nggak pakai air pakai tanah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan kami telah menjadikan daripada air tersebut segala sesuatu menjadi hidup. Ya. Faminhu ma nasya'na, maka dari keduanya lah kita nasy'atuna, hidup, ya. Wa bihi ma tatahharna wa ta'abbadna, dan dengan keduanya lah kita bersuci dan juga kita melakukan ibadah. Kalau kita mau sholat dulu pakai air, atau nggak ada air kita bisa pakai debu, ya, pakai tanah yang berdebu, ya kan. Makanya dengan keduanya lah kita bersuci. Ya, dengan air, kalau nggak ada air maka kita dengan tanah. Kalau nggak, dan kita ibadah juga sama. Mahuma ikhwan. Ya, di sini dibilang maka tanah dan air itu merupakan saudara kandung. Ya, diibaratkan seperti saudara kandung. Fa idza adamal ma kana nakal ila syakibihi. Kalau misalkan air lagi nggak ada, maka kita berpindah kepada saudara kandungnya, yaitu tanah. Aula lebih utama min ghairihi, daripada yang lain, ya kan. Kalau kita bersaudara nih, yang satu ada, yang satu
nggak ada, ya kan? Maka mau ngapain pakai cari yang lain, karena ada saudaranya. Lebih utama, ya kan? Karena air sama tanah ini bersaudara, gitu. Kalau nggak ada air, cari tanah, jangan cari yang lain, karena lebih utama ya kita cari saudara yang lebih dekat. Wa hikmatu ikhtisasi bi hadhil a'dha anna wal turab ala ru'us makruh. Kenapa katanya hikmahnya apa dibalik tayamum ini hanya diusapnya itu cuman wajah sama tangan doang, ya kan? Karena dikatakan kalau kita menaruh tanah di kepala maka itu hukumnya makruh. Lifi'lihi fil adat indal wasaib, ya. Karena sebagian orang ada ketika dia mendapati musibah dia biasanya ngawur-ngawurin, ya. Jadi diaur-aurin. Kepalanya diaur-aurin pakai tanah. Ada orang sambil nangis, sambil teriak-teriak, dia ngambil tanah, dia diaurin di kepalanya. Kan kadang ada orang begitu, ya. Ketika dia dapat musibah, dia nangis, dia teriak-teriak, habis itu diambil tanah, dia aurin tanah di kepalanya. Makanya nggak ada yang namanya tayamum itu kita harus ngusap kepala kita dengan tanah, karena itu makruh. Kalau kaki, kenapa nggak mesti diusap kaki? Karena kaki memang kita setiap hari kaki kita bersentuhan dengan tanah, tempat berpijak di atas tanah. Walidha lam yata'abbadna syari' bil mas'ih alaihima. Oleh karena itu syariat tidak menganjurkan kita untuk mengusap kepala dan juga kaki dengan debu. Kalau kepala kayak tadi, karena sebagian orang-orang yang di saat kita musibah maka dia akan naruh tanah di kepalanya, itu maka perbuatan yang tidak baik, gitu. Nah kalau kaki, kenapa nggak perlu diusap? Ya kan, karena kaki ya memang kerjaannya kaki ini biasanya selalu bersentuhan dengan tanah, karena dia berpijak. Nah itu hikmah daripada Allah syariatkan kepada kita yang namanya tayamum, ya. Intinya keringanan. Islam itu ringan, mudah, ya kan? Nggak ada yang dipersulit di dalam Islam. Ad-dinul yusr, agama yang paling mudah. Ya kan, orang diwajibkan sholat, nggak bisa dia berdiri, duduk, nggak bisa duduk, boleh dia berbaring, nggak bisa berbaring, boleh dia terlentang, ya kan? Nggak bisa ke samping miring kayak gitu, boleh. Yang penting intinya dia kerjain sholat. Dia nggak bisa ngomong, ya kan, ngomong dalam hati bacaan, luar biasa. Ya kan? Nggak ada yang lebih gampang, lebih mudah, lebih enak daripada agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Begitupun orang tua kita, saudara-saudari kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, mereka semua wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya sahabat, Rabbana anfa'na bima